Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dengan kajian kitab Akhlaqun lil Banin, karangan dari Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Alhamdulillah, kita masih dalam bab tentang beretika dalam bermajelis atau ketika kita berkumpul dengan orang lain. Di sini muallif berpesan kepada kita, wa alaika an tajlisa fi aqrabil makanin ilaika. Hendaknya, kata muallif, hendaknya bagi dirimu an tajlisa, untuk duduk fi aqrabi makanin ilaik, di tempat duduk yang paling dekat dengan dirimu. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita menghadiri suatu majelis, ketika kita menghadiri suatu perkumpulan, dan perkumpulan tersebut terdapat penuh manusia, terdapat penuh dengan hadirin, maka hendaknya kita jangan memaksakan untuk melangkahi orang-orang yang duduk di depan kita. Berkeinginan untuk duduk di pertengahan majelis atau bahkan di depan. Hendaknya adab bagi seseorang ketika berkumpul dengan seseorang, hendaknya ketika kita duduklah, ambillah tempat duduk yang paling dekat dengan kita, dalam artian paling terakhir, jika memang tempat tersebut telah penuh dengan orang. Wala tataharra sudural majalis, dan janganlah memaksakan diri. Nah, ini pesan daripada muallif. Dan janganlah engkau memaksakan dirimu untuk duduk di depan majelis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan kita sesekali punya keinginan menghadiri suatu majelis, menghadiri suatu perkumpulan, yang mana di perkumpulan tersebut atau di majelis tersebut itu sudah terpenuh dengan orang-orang yang hadir, dan kita memaksakan diri untuk pingin duduk di depan. Karena apa? Karena ini sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yu'rafu majlisuhu min majlisi ashabihi, li'annahu kana yajlisu haitsu intaha bihil majlis. Kanjeng Nabi pun orang yang paling mulia, orang yang paling berhak untuk duduk di depan, ini mencontohkan kepada kita sebagai umatnya. Beliau mencontohkan bahwasanya ketika beliau duduk di suatu majelis, itu tidak ada yang tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga ikut serta di dalam majelis tersebut atau di dalam perkumpulan tersebut. Ya. Ini pesan juga bagi kita sebagai penuntut ilmu, sebagai tokoh masyarakat, bahwasanya ketika kita menghadiri suatu majelis, hendaknya etika kita atau adab kita ketika menghadiri majelis tersebut jangan sesekali berkeinginan untuk dikedepankan di suatu majelis atau di suatu perkumpulan. Diambil daripada adabnya atau etika ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berkumpul, bahwasanya tidak ada yang mengetahui kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga ikut hadir, ikut serta di dalam perkumpulan atau di suatu majelis. Maka dzalika yajlisu ashabuhu radhiyallahu anhum. Begitu juga dengan ajaran-ajaran daripada sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Meniru daripada gaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau etika Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika menghadiri suatu majelis, bahkan ini sahabat pun, Kanjeng Nabi pun yang lebih pantas untuk dikedepankan di dalam suatu perkumpulan atau di dalam suatu majelis, itu beliau duduk di belakang atau di pertengahan majelis. Sekiranya ketika beliau datang, di mana majelis tersebut berhenti, maksudnya tempat duduknya, maksudnya paling belakang, beliau duduk di tempat tersebut. Tidak langsung, oh ini loh, aku Kanjeng Nabi, aku adalah utusan Allah.
sedangkan beliau itu lebih berhak untuk duduk di depan daripada yang lain. Apalagi kita sebagai penuntut ilmu, ya, sebagai penuntut ilmu yang mengetahui akan ilmu-ilmu, kita sudah merasa akan pantas, tidak ada yang pantas melebihi daripada kita untuk duduk di depan. Ya, ini nasihat daripada muallif, hendaknya untuk jangan memaksakan diri daripada etika, maksudnya etika daripada duduk, ya, adab dari duduknya seorang yang berilmu, hendaknya kita mencontoh daripada panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak memaksakan diri untuk duduk di depan. Di sini teringat daripada nasihat guru kita Sayyid Ali bin Muhdar al-Masyhur, bahwasanya beliau berkata, laisa kullu man yatasaddar yaslih lahu an yatasaddar. Ini merupakan nasihat bagi para santri-santrinya, bagi para murid-muridnya, ya, bahwasanya para murid-muridnya ini jangan sesekali engkau ini berharap untuk selalu duduk di depan, untuk selalu dikedepankan dengan orang lain, ya. Bahwasanya setiap yang duduk di depan itu tidak pantas, tidak semua, ya, tidak semua yang duduk di depan itu pantas untuk duduk di depan. Maksudnya bagaimana? Tidak semua orang yang ditokohkan itu pantas untuk ditokohkan. Akan tetapi nasihat tersebut itu ditujukan bagi kami para santrinya. Mengambil daripada ada, dan nasihat tersebut ada sangkut pautannya dengan yang dijelaskan oleh Shahibul Ma'allif. Melanjutkan pembahasan di sini, wa idza jalasta fi masjidin fanwil i'tikaf, dan hendaknya ketika kamu duduk di suatu masjid, ketika kamu masuk ke dalam masjid, maka hendaknya untuk berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf, ya, madum tu fihi lillahi ta'ala, dan ini selalu diajarkan oleh guru kita Abu Yaqi Haji Nur Hasanuddin bin Abdul Latif mata'anallah bituli hayatih, amin amin. Beliau selalu berpesan kepada santri-santrinya dan menekan ketika masuk ke dalam masjid hendaknya untuk berniat iktikaf, ya, dan berniat mengubah yang asalnya nawaitul iktikaf, ya, berubah menjadi nadartul iktikaf. Kenapa? Karena yang asalnya nawaitul iktikaf, berniat iktikaf, itu hukumnya sunnah. Ketika berubah menjadi nadar, maka itu hukumnya menjadi wajib. Dan tentu beliau mengatakan pahala wajib dan pahala sunnah di sini jelas berbeda. Nah, dan tidak enggan-enggannya beliau selalu di dalam majelis taklimnya, beliau selalu mengingatkan kepada para jamaahnya, nah, untuk berniat iktikaf terlebih dahulu ketika sebelum memulai taklimnya. Untuk apa? Litanal tsawab, ya, untuk mendapatkan pahala dari kita berdiam diri di dalam masjid. Walazimil adaba fihi, dan hendaknya bagi diri kita untuk melazimi atau menekankan adab di dalam masjid, ya, seperti dikatakan oleh ashabul fuqaha di dalam kitab-kitabnya, bahwasanya bahkan ketika kita masuk ke dalam hammam atau masuk ke dalam kamar mandi pun itu ada adabnya. Yang mana ketika adab masuk ke dalam kamar mandi pun itu ada adabnya, yaitu adalah seperti halnya tidak berbicara kecuali sesuatu yang penting, tidak memainkan, lebih-lebih kalau di zaman sekarang ketika masuk ke dalam kamar mandi itu menggenggam telepon dan memainkan teleponnya, dan seterusnya daripada adab-adabnya masuk kamar mandi, ya. Ketika masuk ke dalam kamar mandi saja itu ada adabnya, ada etikanya, maka bagaimana dengan masuk ke dalam masjid yang mana masjid tersebut tempatnya Allah
rumahnya Allah, tempatnya diturunkannya rahmat-rahmat Allah, tempatnya rahmat Allah bercucuran di dalamnya. Ya, maka kita hendaknya untuk menjaga adab kita dengan senantiasa tidak berteriak di dalamnya, tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat, dan seterusnya daripada adab-adab atau sesuatu yang pantas yang kita lakukan di dalam masjid. Wahdar antal aba au tasiha. Ya, hendaknya hati-hatilah, kata muallif, hati-hatilah. Ya, kita harus berhati-hati antal aba au tasiha, untuk bermain-main di dalamnya. Main-main seperti halnya kita memainkan, lebih-lebih kalau di zaman sekarang memainkan handphone di dalam masjid. Ya, lebih-lebih bagi pemuda untuk memainkan game di dalam masjid dan seterusnya. Tasihah, mengangkat suara kita, autu dia ahadan, atau kita mengganggu ahadan minal musallin, mengganggu salah satu orang yang sedang melaksanakan sholat. Ada orang sholat, kita mengganggu dengan mengangkat suara dan mengganggu dengan hal-hal yang lain sekiranya nanti membuat kekhusyuan mereka itu terganggu. Wastagil fihi biqiraatil Quran, maka ketika masuk ke dalam masjid hendaknya sibukkan diri kita dengan membaca Al-Qur'an, au bidzikri, atau dengan melaksanakan zikir, au bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita sibukkan diri kita dengan membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah adab-adab ketika kita masuk ke dalam masjid. Wa iyyaka an tatakallama fihi bi umurid dunya. Dan hati-hatilah kamu ketika masuk ke dalam masjid, kata muallif, bi umurid an tatakallama fihi bi umurid dunya. Kita masuk ke dalam masjid, kita membicarakan dengan perkara-perkara dunia. Masuk ke dalam masjid, ya, malah pembicaraannya bukan pembicaraan kecuali tentang hal-hal yang menuju ke duniawi, yaitu ketahuilah hal tersebut bukanlah termasuk adab ketika kita masuk ke dalam masjid. Fadlan anil muharramat, lebih-lebih kita membahas suatu keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Na'udzubillah min dzalik. Wa fil hadis, dalam hadis, sayakunu fi akhir zaman qaumun yakunu hadithuhum fi masajidihim laisa lillahi fihim hajah. Ya. Akan datang suatu zaman qaumun yakunu hadithuhum, yang mana topik pembicaraan mereka, maksudnya topik pembicaraan akan dunia, akan perihal dunianya, itu di dalam masjid. Laisa lillahi fihim hajah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membutuhkan kepada mereka. Wa fil haditsil akhar, di dalam hadis yang lain, al haditsu fil masjidi yakulul hasanat. Pembicaraan yang selain dalam kemaslahatan, entah itu ke dalam maslahatan masjid atau kemaslahatan dalam urusan agamanya. Nah, pembicaraan tentang hal duniawi di dalam masjid yang orang dilakukan di dalam masjid, yakulul hasanat, itu memakan pahala-pahalanya orang tersebut. Kama ta'kulul bahimatul hashisha, seperti halnya seekor kambing atau seekor sapi yang memakan rumput. Ya, sapi ataupun kambing memakan rumput itu tidak dengan satu-satu, melainkan dengan banyak langsung. Begitu juga dengan orang yang melaksanakan atau berbicara di dalam masjid, berbicara tentang yang bukan urusan ukhrawinya, maka orang tersebut seperti halnya menghilangkan pahalanya satu persatu. Wahdar aidan an tatahadda riqabin nas illa an tatakhatta. Wahdar aidan an tatakhatta riqaban nasi illa an tajida furjatan fis shaffil mutaqaddim. Dan hendaknya bagi kita untuk tidak melakukan hal ini, yaitu adalah melewati atau melangkahi
punggung daripada manusia, punggung daripada orang lain, ya, pundak. Mohon maaf, riqaban nas di sini adalah pundak. Hendaknya kita jangan melangkahi pundaknya orang lain. Illa antajida furjatan fi shafil mutaqaddim. Kecuali kita memang menemukan bahwasanya tidak adanya shaf yang kosong yang tidak diisi oleh orang-orang yang berada di belakang. Maka kita tidak apa-apa untuk melangkahi pundak daripada orang lain. Akan tetapi jika memang tidak menemukan, shaf yang kosong di depan alias sudah terpenuh, maka hendaknya atau etika ketika masuk ke dalam masjid, janganlah sesekali melewati orang lain, lebih-lebih melangkahi pundak daripada orang lain. Wa fil hadis, di dalam hadis, man takhatta riqaban nasi yaumal jumu'ati uttukhidha jasran ila jahannam. Wa qala al ulama inna tahrimu takhatti riqab amun fi jami'il majalis lima fi dzalika min idzaul jalisina wastihqarihim. Nah, bahwasanya di dalam Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melangkahi pundak daripada orang lain yaumal jumu'ati, dilaksanakan pada hari Jumat, uttukhidha jasron ila jahannam, maka sesungguhnya dia telah membangun jembatan menuju ke neraka jahanam. Sebagian ulama berkata, inna tahrimat takhattir riqabi amun fi jami'il majalis, bahwasanya haram melaksanakan atau melangkahi pundak daripada orang lain itu sifatnya umum, fi jami'il majalis, di majelis apapun, di perkumpulan apapun, ya. Lima fi dzalika min idza'il jalisin, karena hal tersebut bisa mengganggu atau menyakiti orang lain, wastihqarihim, dan merendahkan orang lain. Semoga bermanfaat. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.